kayak mumpung masih di masjid kayaknya ya masih jadi dingin banget cuy. Aduh. Dulu sih zaman sekolah gue ya rame ini masjid ya Allah. Nah itu dulu yang ngegerakin kakak gue gitu dan sama gue juga gitu kan waktunya misalkan nih ini lagi ucing-ucingan gitu ya, ucing-ucingan tuh kucing-kucingan gitu ya, tau lah kucing-kucingan. Nah, lagi kucing-kucingan gitu lari-lari gitu, kalau waktunya misalkan udah ada nih kan itu ada tahrim ya, tahu kan tahrim, as-shalatu wassalamualaikum, nah kayak gitulah tahrim. Nah pas tahrim itu biasanya gue stopin dulu, stop, ayo kita sholat dulu gitu, kalau bahasa Sunda ayo orang sholat lah, kayak lanjut deh gitu ya, lanjut lagi gitu ya, gitu ya. Dulu sih nurut sama gue ya, tapi sekarang udah pada gede gitu jadi lumayan melawan gitu lah, terus suka menjailin orang gitu, rapi banget ya, apalagi pas bulan puasa kalau pagi siang iya pagi siang terus iya pagi siang doang, jadi pagi siang sepi gitu, tapi kalau sore itu rame, apalagi kalau malam ngelakuin CM coy. CM tuh apa bang? CM itu cari masalah gitu, kalau ingin merecon ke rumah-rumah orang gitu, terus ngambil rambutan, ngambil ini kayak gitulah zaman dulu. Pas zaman dulu sih yang paling viral itu baru zaman baheula itu maling pentil cuy, pentil sepeda, tahu nggak? Ada yang roket gitu ya, ada ya beda-beda sih, ada yang roket terus ada apa lagi ya, beda-beda sih, bentuknya beda-beda gitu pas dulu itu asli. Terus ada lagi nih yang hampir kena gitu, itu maling tali konte, tahu nggak tali konte? Tali konte itu yang ada di galon-galon gitu cuy, kan zaman sekarang mah pakai BR ya, pakai BR. Nah zaman dulu sih pakai tali konte dan gear gitu, disambungin gitu, dan disambungnya itu pakai baut gitu biar kenceng gitu, nggak cuma asal tali gitu, enggak. Nah itu maling, temen gue yang maling, terus ketahuan gitu, hampir dipenjarain, tapi dibalikin lagi sih, dibalikin lagi gitu si tali kontennya itu, tapi dibagi dua gitu. Wah, kalau ada sih gue nggak tahu fotonya di mana gitu. Nah ini nih base camp zaman dulu nih, yang rumah ini nih, yang rumah bejaring ini nih. Nah itu base camp zaman dulu itu dulunya sih kosong. Nah itu base camp zaman dulu, benar-benar kalau mau ngapain itu di situ. Tapi alhamdulillahnya ya zaman dulu sih nggak ada yang minum gitu, palingan cuma ngerokok doang sih, alhamdulillahnya gitu. Tapi kalau sekarang nggak tahu sih, ya gitulah, kayak gitu cuy. Gila Day 16 coy, aduh tuh cilu cuman iya malah cilehan cuy, tadi pesan nggak ada ya. Duh, yang ngapain ya, udahlah segitu aja. Duh. Dulu sih, nah gue dulu pernah ini ini benar-benar misterius coy. Nah itu jendela belah sana nih, nah jendela belah sana ya itu gini-gini coy. Nah gini-gini nggak ada yang gerakin, gini-gini kan semakin kencang gitulah, gua cek keluar lah, tes angin gitu, nggak ada angin coy. Terus di sini nih, nah di sini gua pernah kan tidur,
di sini nih, gue pernah tidur sama kakak gue. Kan dulu gue itu bisa dibilang lah cukup sering tidur di masjid gitu, tapi nggak sering-sering banget sih, palingan ya cukup apa ya, seminggu sekali atau 2 kali mah pernah gitu tidur di masjid gitu. Nah itu kan dulu kan ada disamakin gitu ya, disamakin gue tidurnya pakai bantal di masjid ya, biar apa, biar bangun subuh gitu. Nah gue pernah tidur itu pas sekitar ya jam berapa ya, jam 12 kalau nggak salah ya, nggak tahu sih, pokoknya udah malam itu ya. Gue itu belum tidur cuy, belum benar-benar tidur banget kan. Kalau tidur itu nggak nyadar ya, nggak nyadar, hilang akal lah. Nah gue itu belum tidur, tapi ada yang ngegerakin kaki gue cuy, kaki gue gitu lah cuy. Ngegerakin kaki gue gitu, kayak ya kan gue itu tidurnya itu berbaring gitulah, emang berbaring sih. Nah yang telapak kaki gue itu ada yang ngegesek gini cuy, yang ngegesek gini kayak cakar panjang gitu cuy, asli dah, kayak iya cakar panjang gitu yang gue rasain. Nah gue merem semerem-meremnya gitu ya. Beberapa detik kemudian gue liatin tuh nggak ada cuy, nggak ada, asli dah tuh. Itu nggak tahu jin atau apa gitu ya, gue nggak tahu ya, intinya pernah ngerasain kayak gitulah. Ada lagi nih cerita horor ini pas rumah zaman dulu di belah sana ya, belah sana ya. Tuh kan dulu ibu gue tuh ngontrak ya. Cerita horor dulu cuy. Seru nih. Dulu tuh ibu gue tuh ngontrak, dan dulu rumahnya itu rata-rata kan bilik ya, tau lah bilik dianyam gitulah, kayu yang dianyam gitulah jadi rumah gitu. Nah pas bulan puasa ya, kan gue sahur itu nggak ada harus beli inilah, beli makanan gitu. Tuh masih balik lo cuy ya, ngomong juga masih balik lo cuy. Jadi ini lagi mencoba memperbaiki lebih baik gitu ya. Ngomong juga pasti boleh lo. Nah intinya mah pas gue ke warung nih sama bapak gue ya, ke warung sama bapak gue beli makanan. Nah kan keluar, nah di belakang rumah kontrakan gue itu ada yang namanya itu hau gitu. Hau itu kayak semacam dapur, tapi dapur tradisional gitu cuy ya, jadi pakai kayu gitulah, belum pakai kompor gitu. Nah si hau itu pokoknya ada ruangan lega gitulah, bukan ruangan sih, tempat lahan gitulah buat buat tahu gitu, buat jadi masaknya itu di luar gitu, jadi nggak apa ya, nggak ngekep ke jero gitu, nggak ngekep hasilnya itu, nggak ngekep gitu, nggak tersumbat di dalam gitu, jadi di luar gitu. Nah pas keluar ya gue lihat di situ itu ada pocong anjir, ada pocong asli dah. Pocongnya itu tengkorak gitu cuy, tengkorak, matanya itu mata merah motot gitu ya. Kata gue itu apa gini cuy, ada sambil gini gitu. Dan si kain kapalnya itu kayak tanah liat gitulah, ada tanah liat gitu warna coklat gitu. Kalau ada yang nongol pak gak apa-apa lah, pengen ikut. Nah nongol gitu set, apa gue liatin lah. Wah tapi gue nggak bilang wah pocong, enggak, wah dia pocong, tapi di dalam hati gitu gue lari ke bapak gue gitu. Bapak gue kan langsung berangkat gitu aja gitu ya. Gue lari ke bapak gue, gue diem gitu set, sambil jajan gitu. Pas balikin rumah gitu, itu nggak ada cuy, asli deh nggak ada anjir, nggak ada. Itu yang pertama tuh ya. Nanti deh kalau yang lain nih, kalau gue gabut ya, nanti gue ceritain horor yang lain juga cuy. Ini bener-bener di zaman di apa, di rumah sana itu banyak banget cuy keanehan, asli
asli itu aja. Nggak tahu kenapa ya, itu nggak tahu bekas apa gitu, itu banyak banget gitu keanehan. Ya gue pernah, ya ada yang nyamar gitu cuy, bener-bener nyamar. Nanti deh gue ceritain kapan-kapan ya. Oke segitu aja, takut ada yang nongol. Oke, terima kasih cuy. Oke.